Sebenarnya menjadi presiden itu bukanlah keinginan saya, tapi tiba-tiba saja saya mendapatkan tawaran dari partai bersahaja untuk mengusung saya sebagai calon presiden. Mungkin karena saya sering membantu orang-orang tidak mampu, padahal saya sangat tulus membantu mereka, sehingga hati saya terketuk. Jika seandainya saya menjadi presiden, saya ingin membuat semua orang miskin di negeri ini kehidupannya terjamin. Sungguh hati saya sangat sedih melihat banyak sekali orang-orang miskin di negeri ini menderita. Saat ini Diego sedang menonton sebuah acara berita di televisi. Dia tersenyum kejut ketika mendengar pidato sang calon presiden, Tuan Aldo, salah satu pemegang saham di perusahaan Murphy. Mungkin Diego ingin sekali menertawakan semua isi pidato pria itu, karena dia tahu bagaimana tabiat sebenarnya Tuan Aldo. Rupanya Diego memutuskan untuk menjadikan Tuan Aldo sebagai target pertamanya. Sehingga kini, selama 3 hari dia menyelidiki secara langsung tentang pria itu. 3 tahun yang lalu pernah terjadi kebakaran di pabrik milik Tuan Aldo yang mengakibatkan semua karyawannya meninggal. Rupanya, kebakaran itu memang disengaja karena para karyawan menuntut akan melaporkan ke polisi bahwa sebenarnya pabrik itu adalah pabrik pembuat narkibu berbentuk permen. Sebenarnya di pabrik tersebut dibagi 2. Bagian depan memang membuat permen sungguhan yang diedarkan di setiap pasar atau toko-toko. Sementara di bagian belakang, para karyawan membuat narkibu berbentuk permen tersebut. Untuk memudahkan mereka dalam bertransaksi, saat itu ada sekitar 63 orang karyawan yang meninggal. Tuan Aldo sama sekali tidak dirugikan dengan kejadian kebakaran tersebut, karena dia telah mendapatkan asuransi dari peristiwa kebakaran itu. Dia membangun pabrik tersebut setelah mendapat bagian jatah dari Tuan Arthur yang telah sukses menjadi pemimpin perusahaan Murphy pada 20 tahun yang lalu. Apa pembunuh seperti itu pantas menjadi seorang pemimpin? Ponselnya Diego bergetar, rupanya dia mendapatkan panggilan telepon dari Tuan Leo. Diego segera menerima panggilan telepon tersebut. Halo Tutua, ini sudah 3 hari, mengapa kamu belum membunuh Vanessa juga? Tanya Tuan Leo, padahal dia sangat ingin mendengar kabar tentang kematian anak kesayangan musuhnya itu. Aku merasa ada yang tidak beres dengan keluarga Mahendra. Jawab Diego. Tuan Leo mengerutkan keningnya. Maksudnya? Diego belum bisa menceritakan kepada Tuan Leo untuk sekarang ini bahwa dia melihat Pram akan membunuh Vanessa, padahal Vanessa adalah anak kandungnya Tuan Arthur. Bukan karena dia tidak mempercayai Tuan Leo, tapi Diego ingin menyelidiki mereka lebih dalam lagi. Aku belum bisa menjelaskannya untuk sekarang ini, karena masih banyak hal yang harus aku selidiki. Karena itulah aku ingin melakukan pembunuhan ini dilakukan secara acak. Sebenarnya Tuan Leo sangat merasa kecewa dengan keputusan Diego, tapi dia berusaha untuk mempercayai kaki tangannya itu. Baiklah, aku mempercayaimu, jangan pernah mengecewakan aku semua. Iya, Tutua. Baik. Setelah Tuan Leo mematikan panggilan telepon, Diego pun termenung. Saat ini dia sedang menikmati udara malam hari di belakang rumahnya. Diego memang telah membeli sebuah rumah sederhana di Jakarta. Ia sengaja membeli rumah yang sederhana agar tidak ada yang mencurigainya. Saat ini Diego masih sangat penasaran mengapa Pram ingin sekali membunuh Vanessa, sehingga dia pun melakukan penyelidikan terhadap keluarga Mahendra. Dia baru mengetahui bahwa ternyata Vanessa memiliki seorang kakak laki-laki, padahal seingat dia Vanessa dulu adalah putri tunggalnya Tuan Arthur. Dia sama sekali tidak peduli kepada wanita itu. Dia hanya ingin bisa menemukan jawaban atas pertanyaannya itu. Sehingga Diego teringat dengan penawaran Vanessa saat wanita itu melamar dirinya. Apakah aku harus masuk menjadi bagian keluarga Mahendra agar aku bisa masuk ke perusahaan Murphy dan menggali lagi informasi yang belum aku ketahui selama ini? Malam ini di mansion milik Tuan Arthur terlihat Vanessa yang sedang makan malam bersama dengan Tuan Arthur, Jerry, dan Tuan Ramos. Sementara Sean sedang sibuk dengan bisnis dunia bawah tanahnya. Sebagai seorang ayah, tentu saja Tuan Ramos sebenarnya sangat merasa kecewa karena putranya harus menikahi wanita yang sedang mengandung anak dari pria lain. Akan tetapi dia harus mengesampingkan rasa kecewa itu. Justru dia seharusnya merasa beruntung
karena putranya akan menikahi putri dari pemimpin perusahaan Murphy Group. Sedangkan Jerry, dia sedari tadi tidak bisa melepas pandangannya untuk terus memandang calon istrinya itu. Akhirnya Vanessa akan menjadi miliknya, membuat pria itu tersenyum mereka. Hanya Vanessa yang sama sekali tidak menikmati makan malamnya. Berbagai cara sudah dia lakukan agar tidak menikah dengan Jerry. Sampai dia harus mengaku-ngaku sedang mengandung anak dari pria lain. Tapi rupanya rencananya gagal total karena Diego telah menolak tawaran darinya secara mentah-mentah. Akhirnya sebentar lagi kita akan menjadi besan, Tuan Arthur, ucap Tuan Ramos sambil tergagah. Kemudian dia melahap kembali hidangan makan malamnya. Tuan Arthur pun menanggapi perkataan Tuan Ramos. Iya Tuan Ramos, tapi apa Anda benar-benar tidak merasa keberatan dengan kondisi Vanessa? Sejujurnya saya sangat merasa malu sekali kepada Anda dan Jerry. Tentu saja tidak, saya sangat mendukung apapun keputusan Jerry. Itu membuktikan bahwa Jerry adalah pria yang paling tulus mencintai putri Anda. Buktinya pria itu sama sekali tidak mau bertanggung jawab. Justru malah Jerry yang... Tuan Ramos tidak meneruskan perkataannya ketika mereka tidak sengaja mendengar suara kegaduhan di luar sana. Tidak lama kemudian terlihat seorang pria datang ke mensan tersebut sambil dikejar-kejar oleh 3 orang security. Rupanya pria itu adalah Diego. Vanessa yang sedari tadi sedang cemberut, dia segera terkejut dengan kedatangan Diego secara tiba-tiba, sampai dia segera bangkit dari tempat duduknya. Vanessa pun memplototi 3 orang security yang berusaha untuk menyeret Diego keluar mensan. Ketiga security itu segera melepaskan Diego karena takut terkena amukan Vanessa. Jadi sangat tidak terima dengan kedatangan Diego. Dia segera berjalan mendekati pria itu. Untuk apa kamu datang ke sini ya? Apa kamu tidak tahu bahwa malam ini kami sedang membicarakan rencana pernikahan aku dengan Vanessa? Diego menjawabnya dengan pandangan yang dingin. Aku tahu, karena itulah aku datang. Kemudian Diego melanjutkan perkataannya sambil memandangi Vanessa. Sebagai calon ayah dari bayiku, aku akan bertanggung jawab atas kehamilan Vanessa. Aku yang lebih berhak atas Vanessa. Vanessa nampak sedikit menganga. Rupanya si beruang kutub itu bisa bersandiwara juga. Walaupun aktingnya sangat meyakinkan, padahal perut Vanessa saat ini hanya dipenuhi dengan nasi, bukan bayi. Tuan Arthur tidak bisa menerima lamaran Diego. Aku sudah 3 hari memberikan waktu untukmu, tapi kamu tidak pernah datang. Lagian sebenarnya aku juga tidak sudi memiliki menantu sepertimu. Vanessa harus membela Diego agar sandiwaranya semakin meyakinkan. Bapak tidak boleh berkata seperti itu pada Samuel. Aku sangat mencintainya. Walaupun Vanessa sangat mual mengatakannya, tapi dia harus bersikap seolah-olah mencintai Diego. Tapi asal-usul pria itu nggak jelas, Vanessa. Bagaimana bisa kamu berkencan dengan pria seperti itu? Tuan Arthur tergagah, tidak ingin Diego menjadi menantunya. Aku lagi hamil. Orang yang aku butuhkan selama aku lagi hamil seperti ini adalah ayah dari calon bayiku. Aku nggak mau menikah dengan pria lain selain Samuel. Izinkan aku untuk menjadi suaminya selama 9 bulan. Aku hanya ingin mendampinginya selama dia mengandung anakku. Setelah itu, aku akan pergi membawa bayi itu. Diego terpaksa harus memperlihatkan wajah memuasnya sambil berlutut. Vanessa nampak sedikit melongo melihat aktingnya Diego sampai berlutut seperti itu. Dia pun berkata di dalam hatinya, si beruang kutub ini rupanya bisa berakting juga. Terlihat Tuan Arthur dan Tuan Ramos yang sedang berbincang-bincang dengan suara yang sangat pelan. Mungkin karena mereka sedang berdiskusi penting. Diego terdiam memandangi kedua pria parubaya itu dengan tatapan penuh rasa kebencian sambil mengepalkan tangannya. Mungkin dia sedang berusaha untuk mengendalikan dirinya sendiri agar dia tidak boleh memperlihatkan bahwa sebenarnya dia sangat ingin membunuh mereka.